فهو كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Pada hari ini adalah momen yang berbahagia bagi kami Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri se-Jawa Timur karena telah diberikan kepercayaan sebagai tempat pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan penyerahan penghargaan atas prestasi kerja yang diraih oleh peradilan umum seluruh wilayah Indonesia. Semua telah dipersiapkan secara matang oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan dibantu oleh pemerintah daerah Jember dengan harapan pelaksanaan ini berjalan lancar. Perlu kami sampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan bintek sewilayah Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Surabaya, dan pada kesempatan tersebut telah melakukan penyerahan penghargaan atas prestasi kerja pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya yang antara lain memberikan penghargaan terhadap capaian terbaik 100% melaksanakan berpadu masalah penerimaan berkas perkara, dan pencapaian terbaik 100% masalah e-litigasi. Dan juga ada penghargaan yang diberikan kepada pengadilan yang penyelesaian DRPC terbanyak, dan kebetulan adalah Pengadilan Negeri Jember. Terima kasih Pak Ketua ya yang melaksanakan penyelesaian perkara secara DRPC. Dan juga pernah dikasihkan penghargaan kesekretariatan yaitu pencapaian terbaik nilai indikator kinerja pelaksana anggaran serta kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan di DIPA 1 maupun DIPA 02. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Jember yang telah membantu kegiatan ini. Sermebak mewangi menghapus gusar, maafkan atas segala kekurangan. Semoga semua kita dalam lindungannya. Kota Jember, kota idaman. Terkenal dengan suar-suwir yang rasanya manis. Jadikan visi Mahkamah Agung sebagai pegangan untuk berinovasi dan memberikan layanan humanis. Boleh izin satu lagi yang mulia. Pergi ke kebun memetik markisa. Markisa jatuh dimakan gelatik. Dengan semangat abinaya upangga wisesa. Mari wujudkan kinerja pengadilan terbaik. Salah satu pertimbangan kenapa kita memberikan penghargaan pelayanan publik kepada seluruh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia, karena melihat kondisi era sekarang ini Bapak Ibu terkait dengan era society 5.0 ya, di mana teknologi informasi ya semakin tidak mungkin kita elakkan. Yang mulia sudah mencanangkan bahwa peradilan modern ya menjadi basis utama kita untuk mewujudkan peradilan yang agung.
pada saat ini yang mulia ada 8 kriteria lomba yang akan kami berikan penghargaan untuk seluruh jajaran di lingkungan peradilan umum, baik di lingkungan peradilan tingkat pertama maupun di lingkungan peradilan tingkat banding. Dan saat ini juga kita akan memberikan penghargaan Bapak Ibu terhadap role model pimpinan-pimpinan yang telah berhasil membawa institusi yang dipimpinnya ya dengan memberikan contoh teladan yang baik ya telah membawa lembaga ini menjadi lembaga-lembaga terdepan. Bapak Ibu semua, yang pertama adalah lomba layanan pengadilan yang dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap layanan PTSP pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Yang kedua, penilaian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan yang meliputi pos bantuan hukum, pos bakum, pembebasan biaya perkara atau prodeo, dan sidang di luar gedung peradilan. Yang ketiga adalah penilaian hakim tinggi pengawas daerah. Selanjutnya yang keempat adalah pemilihan role model terbaik untuk pimpinan dan juga panitra. Selanjutnya yang kelima adalah penilaian administrasi perkara dan keuangan perkara. Keenam, penilaian pelaksanaan e-litigasi. Yang ketujuh, penilaian implementasi AKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah lomba inovasi pengadilan. Pelayanan PTSP yang dimulai dari awal sampai akhir dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel, tetapi juga mengacu pada prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, dan juga kita menganut prinsip 3S, senyum, salam, dan sapa. Penilaian terhadap PTSP dilakukan dengan sangat ketat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ya terus terang dalam penilaian ini saya tidak pernah ikut campur karena tim saya tunjuk langsung dan secara langsung turun ke masing-masing satker. Setelah selesai mereka melakukan penilaian dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan checklist yang sangat ketat, barulah dihasilkan pemenang-pemenang lomba. Dengan demikian, PTSP diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berorientasi pada hasil dalam bentuk pelayanan prima kepada masyarakat dan mengurangi hambatan birokrasi. Kemudian Bapak Ibu semua, terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, di mana pengadilan memberikan layanan berupa bantuan hukum, pembebasan perkara secara prodeo, dan sidang di luar pengadilan, maka Direktorat Jenderal juga menyelenggarakan lomba terhadap 3 hal ini. Kami berharap bahwa program ini yang kemudian telah menjadi program nasional dapat juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan para hadirin, untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan penilaian Hakim Tinggi Pengawas Daerah berdasarkan usulan pengadilan tinggi dan voice of customer dari satuan kerja di pengadilan negeri yang menjadi lokasi pengawasan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan penilaian inovasi pengadilan yang berdasarkan latar belakang terciptanya inovasi, manfaat inovasi, kemudian penilaian dari internal maupun eksternal setelah monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hari ini juga kita panggil Bapak Ibu
seperti himbauan yang mulia, nanti dari pemenang-pemenang inovasi akan kita pilih inovasi-inovasi yang nantinya bisa diperlakukan secara nasional. Bapak Ibu yang mulia, Ketua Mahkamah Agung, para hadirin yang saya hormati, bersamaan dengan kegiatan penyerahan penghargaan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga meluncurkan program. Izin Bapak Ibu semua, nama ini terinspirasi atas usul yang mulia Ketua Mahkamah Agung dengan singkatan AMPUH. AMPUH ini merupakan kependekan dari Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh yang merupakan peningkatan dari akreditasi penjaminan mutu, di mana penilaiannya nanti bisa dilakukan dengan aplikasi. Maka saya berharap fenomena ini bisa kita urai. Jalan-jalan ke pantai Papua, Jos, pasirnya putih memanjakan mata. Jos. Selamat kepada pemenang lomba Abhinaya Bupangga Wisesa. Tetap semangat dan selalu berkarya. Kami sangat sadar sekali, Jember, kami mempunyai masyarakat 2,6 juta penduduk Jember. Dan kami punya 248 desa dan kelurahan. Ada 226 desa dan 22 kelurahan. Dan kami punya 427.000 UMKM di Jember. 427.000 UMKM di Jember. Tentunya UMKM ini Bapak Ibu sekalian dengan segala kompetensinya dan pendidikan mereka semuanya ingin berusaha, dan di situ terjadi transaksi yang dengan uang, dengan nilai anggaran, dengan modal yang sangat minim. Tentunya di situ perlu perlindungan dalam keadilan. Kerjasama antara Pengadilan Negeri Jember dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pelayanan tilik desa di lebih dari 226 desa dari 246 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Jember. Kerjasama juga diwujudkan dengan terhubungnya aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, yaitu aplikasi Labaku, dengan data-data putusan penetapan yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Jember, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam pengurusan dan penyelesaian permasalahannya, data-data kependudukan yang ada. Begitu diputuskan seperti ganti nama, ganti akte kelahiran, itu langsung terconnecting dengan aplikasi yang kami miliki. Jadi mereka semua langsung bisa ngeprint sendiri di wilayah di desanya masing-masing tanpa harus menunggu apa-apa. Pada saat ini Pengadilan Negeri juga menjadi pilot project dalam program UMK Cerdaskum, Usaha Mikro dan Kecil Cerdas Hukum, yaitu program dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan gugatan sederhana Prodeo yang sangat dirasakan membantu masyarakat ekonomi kecil, khususnya UMKM yang menghadapi permasalahan hukum yang menyangkut pinjam-meminjam. Dan prestasi dalam jumlah kecil, yaitu kurang dari 500 juta. Namun terasa besar untuk UMKM. Bahwa apa yang dilakukan teman-teman Pengadilan Negeri Jember dengan program dari Yang Mulia Mahkamah Agung ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Tentunya kami tidak berhenti di sini. Kehadiran Yang Mulia jajaran Mahkamah Agung di Jember menjadi motivasi dan semangat kami ke depan untuk terus bagaimana memberikan solusi-solusi terbaik agar UMKM di Kabupaten Jember ini lebih bangkit dan perekonomian di Jember akan lebih baik lagi ke depan. Serta yang paling penting juga tambahan kami, mudah-mudahan para investor juga akan hadir di Kabupaten Jember, karena kehadiran Mahkamah Agung di Kabupaten Jember ini menjadi tambahan trust, kepercayaan bahwa Jember sudah wis wayai berinvestasi di Jember, dan wis wayai berwisata di Jember, dan wis wayai berekonomi di Jember.
Pemenang Lomba Layanan Pengadilan pada pelayanan terpadu satu pintu untuk Pengadilan Tinggi diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Tinggi Banjarmasin, peringkat 2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya, peringkat 3 Pengadilan Tinggi Riau. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Surakarta, peringkat 2 Pengadilan Negeri Bandung, peringkat 3 Pengadilan Negeri Sidoarjo. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 1A diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Jember, peringkat 2 Pengadilan Negeri Sleman, peringkat 3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 1B diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Singaraja, peringkat 2 Pengadilan Negeri Subang, peringkat 3 Pengadilan Negeri Sampit. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 2 diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Wonosari, peringkat 2 Pengadilan Negeri Tanjung, peringkat 3 Pengadilan Negeri Parepare. Pemenang Lomba Layanan Pengadilan pada pelayanan terpadu satu pintu terfavorit untuk Pengadilan Tinggi diraih oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 1A diraih oleh Pengadilan Negeri Jember. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 1B diraih oleh Pengadilan Negeri Kediri. Untuk Pengadilan Negeri Kelas 2 diraih oleh Pengadilan Negeri Marisa. Pemenang Lomba Elitigasi untuk Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara lebih dari 1000 diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Tulung Agung, peringkat 2 Pengadilan Negeri Sleman, peringkat 3 Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara 501 sampai dengan 1000 diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Wates, peringkat 2 Pengadilan Negeri Singkawang, peringkat 3 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Untuk Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara 101 sampai dengan 500 diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Sambas, peringkat 2 Pengadilan Negeri Lok Semawe, peringkat 3 Pengadilan Negeri Lok Sukon. Untuk Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara 26 sampai dengan 100 diraih oleh peringkat 1 Pengadilan Negeri Kaimana, peringkat 2 Pengadilan Negeri Biak, peringkat 3 Pengadilan Negeri Sanana. Pemenang Lomba Elitigasi untuk Hakim dengan jumlah perkara lebih dari 100 diraih oleh peringkat 1 Bapak Iputu Pandan Sakti SHMH dari Pengadilan Negeri Kupang, peringkat 2 Bapak Arifin Budiman SH dari Pengadilan Negeri Pelaihari, peringkat 3 Bapak Suparno SHMH dari Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk Hakim dengan jumlah perkara 76 sampai dengan 100 diraih oleh peringkat 1 Ibu Justisia Larasati SHMH dari Pengadilan Negeri Pelaihari, peringkat 2 Ibu Wajihatut Zikriah SHMH dari Pengadilan Negeri Negara, peringkat 3 Bapak Golom Silotonga SHMH dari Pengadilan Negeri Simalungun. Untuk Hakim dengan jumlah perkara 51 sampai dengan 75 diraih oleh peringkat 1 Bapak Galih Rio Purnomo SH dari Pengadilan Negeri Wonosobo,
Peringkat 2, Bapak Muhammad Iqbal SH dari Pengadilan Negeri Wonosobo. Peringkat 3, Bapak Rinaldi Adi Pratama SH.MH dari Pengadilan Negeri Pelai Hari. Untuk hakim dengan jumlah perkara 26 sampai dengan 50 diraih oleh peringkat 1, Bapak Gorga Guntur SH.MH dari Pengadilan Negeri Pemalang dan Bapak Muhammad Cakra Negara SH dari Pengadilan Negeri Waingapu. Peringkat 2, Bapak Handri Ihvan Adityo SH.MKN dari Pengadilan Negeri Sambas. Peringkat 3, Bapak Hendro Sismoyo SH.MH dari Pengadilan Negeri Waingapu. Pemenang Lomba Pos Bantuan Hukum diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Jember. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Kepahyang. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Gresik. Pemenang lomba sidang di luar gedung pengadilan diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Subang. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Kepahyang. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Mataram. Pemenang Lomba Prodeo diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Kepahyang. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Jember. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Makassar. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
pemangkar jula-jula. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter, membuka tondong kudel. Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Honke riro, honke jombe riro, honke riro, honke jombe riro. Pemenang Lomba Hakim Tinggi Pengawas Daerah Terbaik diraih oleh Bapak Sukri Sulimin SH.MH dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Bapak Bintoro Widodo SH dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Bapak John F. Reddy SH.MH dari Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Pandu Budiono SH.MH dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak Dr. Haji Prayitno Iman Santosa SH.MH dari Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Dr. Suhartanto SH.MH dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Role model pimpinan pada Pengadilan Tinggi, Bapak Dr. Haji Heri Suwantoro SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Haji Muhammad Hatta SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bapak Dr. Haji Siswandriono SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Role model pimpinan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, Bapak Dadi Rahmadi SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Palembang,
Ibu Nuruli Mahdilis SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Role model pimpinan pada pengadilan negeri kelas 1A. Bapak Fauzi Isra SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu. Bapak Muhammad Jauhar Setiadi SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bapak Raden Heru Kuntodewo SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Role model pimpinan pada Pengadilan Negeri kelas 1B. Ibu Herianti SHMHum, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Ibu Ita Widyaningsi SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Martapura. Role model pimpinan pada Pengadilan Negeri kelas 2. Ibu Nikade Kusumawardani SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Negara. Ibu Nyoman Ayu Wulandari SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung. Bapak Rizal Taufani SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda. Pemenang Lomba Role Model Panitra Terbaik untuk Pengadilan Tinggi diraih oleh terbaik 1, Bapak Haji Tafif Dwiatmiko SHMH, Panitra Pengadilan Tinggi Jakarta. Terbaik 2, Bapak Catur Wahyu Buwana Sugito Putro SHMHum, Panitra Pengadilan Tinggi Riau. Terbaik 3, Ibu Sripih Utami SHMH, Panitra Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Untuk Pengadilan Negeri kelas 1A khusus diraih oleh terbaik 1, Bapak Dr. Ahyar Pramika SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Makassar. Terbaik 2, Bapak Denri Purnama SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terbaik 3, Bapak Marlin Simanjuntak SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk Pengadilan Negeri kelas 1A diraih oleh terbaik 1, Bapak Ius Yusuf SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Banjarmasin. Terbaik 2, Bapak Sutanto SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk Pengadilan Negeri kelas 1B diraih oleh terbaik 1, Bapak Imade Witama SH, Panitra Pengadilan Negeri Gianyar. Terbaik 2, Ibu Erlinda Setianingtes SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Banjarbaru. Untuk Pengadilan Negeri kelas 2 diraih oleh terbaik 1, Bapak Berli SESH, Panitra Pengadilan Negeri Muara Teweh. Terbaik 2, Ibu Diah Purwadani SHMH, Panitra Pengadilan Negeri Sanggau. Terbaik 3, Ibu Ani Windarti SHMBE, Panitra Pengadilan Negeri Wonosari. Pemenang Lomba Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara untuk Pengadilan Negeri kelas 1A khusus diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Surakarta. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Sidoarjo. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk Pengadilan Negeri kelas 1A diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Banjarmasin. Untuk Pengadilan Negeri kelas 1B diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Banjarbaru. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Indramayu. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Bantul. Untuk Pengadilan Negeri kelas 2 diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Peringkat 2, Pengadilan Negeri Tembilahan. Peringkat 3, Pengadilan Negeri Bintuhan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbaik diraih oleh peringkat 1, Pengadilan Tinggi Riau. Peringkat 2, Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Peringkat 3, Pengadilan Tinggi Jakarta. Penerapan inovasi terbaik diraih oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dengan inovasi Kijang Mas Tala. Kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah, eks-transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut atau Kijang Mas Tala. Merupakan program layanan terintegrasi kerjasama antara Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Kantor Pertanahan Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Pengadilan Negeri Jember dengan inovasi Tilik Desa merupakan program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan, dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder terkait. Pengadilan Negeri Wonosari dengan inovasi Mediator Desa, program Pengadilan Negeri Wonosari untuk ikut berkontribusi dan berperan aktif dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam menjadikan kepala desa sebagai mediator handal dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah. Pengadilan Negeri Pontianak dengan inovasi e-Perma merupakan layanan elektronik yang dapat diakses oleh publik secara online untuk pendaftaran perjanjian bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak. Pengadilan Negeri Tangerang dengan inovasi e-Laksa merupakan layanan elektronik kependudukan satu atap terkait dengan pelaporan pencatatan sipil. Pengadilan Negeri Biak dengan inovasi Napi Biak merupakan aplikasi layanan pemberi informasi yang berbasis website.
pada tompleng. Udah dibilangin bareng-bareng loh biar bagus. Buru-buru ae. Mbok yo sing sip gitu lho, Rek. Ayo talarek. 1, 2, 3. kepada Pengadilan Negeri dengan prestasi luar biasa, dan penghargaan diberikan kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan nilai 133. Abinaya Upangga Wisesa merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada insan pengadilan sebagai penegak hukum yang senantiasa berupaya mewujudkan gagasan cemerlang dalam tindakan nyata dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.
untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Maka pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan inovasi besar untuk mendorong perubahan citra pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu dengan mencanangkan akreditasi penjaminan mutu atau APM. Tujuan pelaksanaan APM adalah untuk mendorong pengadilan seluruh Indonesia mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan beberapa kali pelatihan asesor terhadap hakim tinggi seluruh pengadilan tinggi di Indonesia. Dalam perjalanannya, APM tidak hanya dilaksanakan oleh Ditjen Badilung, tetapi diikuti juga oleh Ditjen Badan Peradilan Agama dan Ditjen Militer dan Tata Usaha Negara. Setelah berjalan selama 8 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2022, pada tahun 2023 APM tidak lagi dilaksanakan. Untuk menjaga kinerja dan layanan pengadilan tetap baik, maka pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melaksanakan sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau AMPU, nama yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SHMH. AMPU merupakan inovasi pengembangan dari sistem APM. Beberapa perbedaan AMPU dengan APM yaitu: unit yang diperiksa pada AMPU lebih menitik beratkan pada core bisnis dan layanan pengadilan. Pedoman atau manual mutu dibuat oleh Ditjen Badilung untuk semua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Dasar penilaian pada AMPU meliputi: 1. Asesmen elektronik pelayanan PTSP Satker melalui monitoring CCTV oleh Ditjen Badilung dan pengamatan asesor. 2. Asesmen administrasi perkara pengadilan secara elektronik atau ACE. 3. Asesmen kinerja dan layanan pengadilan dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilung. Silakan kepada Yang Mulia untuk dapat. Baik, kita hitung untuk peresmian. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, Yang Mulia para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pak Bupati, Ketua Kamar ini bahasa undang-undangnya Ketua Muda Mahkamah Agung. Hadir pada hari ini Ketua Muda Peradilan Agama. Jadi yang membawahi semua peradilan agama, Ketua Muda ini Pak. Dengan sebutan kami Ketua Kamar. Berikutnya juga hadir Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan juga hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dirjen Peradilan Umum yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 pada Mahkamah Agung. Yang kami hormati para pimpinan pengadilan tinggi, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara ini secara daring di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bupati Jember, Bapak Hendy Siswanto, Bapak-Bapak Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Jember, Bapak Sekda, beserta seluruh perangkat Kabupaten Jember.
Dan kami juga hormati, pagi ini tidak hadir tapi tadi malam hadir, Ibu Ketua Umum Penggerak PKK Kabupaten Jember, Pak. Yang saya hormati pimpinan Pengadilan Negeri beserta seluruh jajaran, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara ini secara daring di seluruh Indonesia. Juga hadir yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Jember, para undangan, hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahman, hidayah serta inayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penyerahan penghargaan pemenang lomba kinerja bagi satuan kerja di lingkungan peradilan umum tahun 2023 dan penganugerahan piala bergilir Abhinaya Upangga Wisesa yang bertempat di kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati, Bapak Forkompinda beserta Ibu Ketua Umum Penggerak PKK. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kemajuan teknologi yang terjadi saat ini banyak memberikan kontribusi positif bagi upaya percepatan dalam proses peradilan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat pengguna layanan. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa sejumlah tantangan yang sangat kompleks. Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah tingginya tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan yang cepat dan berkualitas, sehingga tidak hanya faktor kecepatan yang harus diperhatikan, namun mutu dari layanan yang diberikan juga harus benar-benar terjamin kualitasnya. Dulu pertama-tama kita hanya cukup membangun PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, di seluruh pengadilan, di seluruh lingkungan sudah ada PTSP. Tapi kebelakangan tuntutan masyarakat bukan hanya itu. Ternyata saudara-saudara kita yang difabel memerlukan juga pelayanan yang sama dengan yang lainnya. Maka muncullah pengadilan inklusif. Tidak ada pengadilan yang tidak memberikan pelayanan yang sama kepada saudara-saudara kita yang difabel. Mulai dari tempat parkir sampai dengan menuju tempat PTSP, menuju ruang sidang, sudah dilengkapi dengan tanda-tanda untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Disediakan tempat yang khusus, disediakan pembicara, disediakan pendamping agar kawan-kawan kita difabel ini memberi kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Ternyata terus berkembang lagi, tidak cukup hanya di situ. Harus ada juga yang prioritas, maka bertambah lagi, ada pojok prioritas. Siapa itu? Orang yang sudah rentan, ibu yang sedang hamil, dan lain sebagainya. Perlu pelayanan juga. Itu juga harus ada di setiap PTSP. Inilah perkembangan tuntutan masyarakat yang selalu terus bertambah, dan kita pun harus terus berbuat, berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada kawan-kawan kita semua, jangan pernah berhenti untuk berinovasi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Baik itu inovasi di teknis yudisial maupun inovasi dalam pelayanan non-yudisial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dulu ketika tunggakan perkara kita Mahkamah Agung masih di atas puluhan ribu, masyarakat menuntut agar penyelesaian perkara bisa berjalan dengan cepat. Tapi sekarang setelah Mahkamah Agung mampu menyelesaikan perkara dengan cepat, bahkan tunggakan perkara sudah berhasil dikikis hingga di bawah angka 300, maka tuntutan publik mulai bergeser kepada kualitas putusan kita. Oleh karena itu,
Saya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang telah menyelenggarakan kompetisi di bidang pelayanan publik ini, sehingga dapat memberikan motivasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna layanan. Namun jangan lupa bahwa kompetisi ini hanya sebagai sarana pendorong untuk terbangunnya budaya kerja aparatur agar bisa menjadi lebih baik, karena yang akan menilai kualitas layanan peradilan sesungguhnya adalah para pengguna layanan itu sendiri, yaitu masyarakat dan pencari keadilan. Saya berharap kompetisi seperti ini bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat menumbuhkan semangat bagi para aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Saat ini kita memerlukan aparatur peradilan yang andal, bukan hanya terampil di bidang teknis hukum, namun juga mahir dalam menggunakan perangkat IT, sehingga ada keterpaduan antara skill di bidang teknis dengan skill di bidang teknologi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mewujudkan badan peradilan yang agung tidak hanya berorientasi pada pemenuhan sarana dan prasarana secara fisik, tetapi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang ramah, inklusif, dan responsif. Melalui layanan pengadilan yang unggul dan modern, diharapkan mampu membangun fondasi keadilan yang kuat, sehingga perwujudan badan peradilan yang agung bukan hanya sekedar simbol yang hanya digaungkan dalam setiap acara pembinaan, melainkan menjadi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sesuai tema yang diangkat dalam acara kali ini, yaitu layanan pengadilan unggul dan modern sebagai perwujudan badan peradilan yang agung. Maka untuk membangun sebuah pengadilan yang unggul dan modern tentu tidak akan terlepas dari faktor sumber daya manusia sebagai subjek utama yang juga harus unggul dan modern, sehingga perlu adanya kesadaran bersama tentang pentingnya semangat perubahan dalam setiap insan peradilan untuk mampu membangun kembali kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan. Saya mengucapkan selamat kepada aparatur peradilan dan satuan kerja pengadilan yang telah berhasil menjadi pemenang. Semoga perolehan prestasi ini bisa memacu semangat untuk terus menjadi lebih baik lagi. Saya berpesan agar jangan cepat berpuas diri, karena tantangan ke depan akan semakin berat seiring dengan perkembangan sosial di masyarakat. Yandra Eisenhower pernah berucap, kemenangan itu bukanlah hal yang final, dan kekalahan itu bukanlah hal yang fatal. Yang penting keberanian untuk melanjutkan. Kenapa begitu? Yang menang hari ini, kalau menganggap ini final, berhenti dia berkreasi. Sudah bangga dia dengan dapat penghargaan tadi, pajang di dinding, tidak bekerja lagi. Apakah seperti itu yang diharapkan? Tentu tidak. Kalau seperti itu, hanya bangga dengan prestasi itu saja, tapi pelayanan publik tidak diperhatikan. Kembali tidak ada gunanya. Karena itu, kemenangan bukanlah hal yang final. Dan sebaliknya, kekalahan juga yang belum menerima piala, belum mendapat kemenangan hari ini bukan hal yang fatal. Terus bekerja, lebih baik lagi. Berinovasi. Bagaimana ke depan lebih baik lagi. Jika itu dijalankan, boleh jadi kekalahan hari ini adalah kemenangan yang tertunda saja. Oleh karena itu, baik yang belum menerima piala kemenangan, sertifikat kemenangan, maupun yang sudah menerima sertifikat kemenangan, jangan pernah berhenti berusaha. Terus berinovasi, berikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan.
Bagi aparatur peradilan dan satuan kerja pengadilan yang sekarang belum berhasil menjadi pemenang, tidak perlu berkecil hati. Seperti saya sebutkan tadi, teruslah berjuang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga di ajang kompetisi berikutnya bisa meraih kemenangan. Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras, mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk dapat terselenggaranya acara ini, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih atas kerja kerasnya bersama Pak Bupati, bersama Forkompinda, bersama Ibu Ketua Umum Penggerak PKK. Bukan main, luar biasa pelaksanaan kita pada tahun ini. Menanam pohon dengan bibitnya, menebas ilalang, menghilangkan gulma. Menang dalam lomba bukanlah segalanya. Masyarakat puas, itulah yang utama. Tarian adat diiringi alunan gamelan. Yang menonton disuguhi buah durian. Mari kita tingkatkan layanan pengadilan untuk peradilan Indonesia yang modern. Ramainya mudik di bulan Desember, berbondong-bondong menuju terminal. Senangnya berkunjung ke kota Jember, kotanya bersih dan sangat terkenal. Demikian, terima kasih. Dibilang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.